Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat wa atma'anat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa raqibul majid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anara al-wujuda bi nuri dini wa syari'ati ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati wa ja'a rabbahu biqalbin munib. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, alhamdulillah yang lebih utama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehendak Allah, iradahnya Allah pada hari-hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan bisa bertakarub, bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita mendapatkan ridha, rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam curahkan dan tetapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarga, sahabat dan para tabi'in, termasuk kita sebagai umat yang akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita mengenang, pada pagi hari ini kita mengingat sejarah perjuangan yang begitu hebat, perjalanannya, junjunannya Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarga, yang mana ambil hikmah dan pelajaran tatkala Allah memberikan ujian, cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini hikmahnya, yaitu Allah memberikan ujian dan cobaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam surah Asy-Syaba dikatakan liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Al-ayah, yang mana arti tersebut liyajziyal ladzina amanu, Allah akan membalas kepada orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihati, dengan amalan-amalannya. Tatkala Allah menguji keikhlasan, kesabaran, ketawakalannya min khalili, yaitu Ibrahim alaihi salam berserta istrinya Sayyidati Siti Hajar alaihi salam, Siti Hajar radhiyallahu taala, yang mana sejarah tersebut begitu mengulas, mengingat betapa hebatnya, betapa rindunya dan betapa mulianya yang diberikan, yang memberikan contoh kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat Ismail alaihi salam dipanggil oleh ayahandanya Ibrahim alaihi salam, yang mana Ibrahim mengatakan kepada Ismail alaihi salam, yang mana dirinya akan dipersembahkan, akan melaksanakan salah satu pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dikatakan awwalidin sholihin, lihat pula seorang anak yang begitu patuh kepada ibunya, kepada ayahandanya, yaitu Ibrahim alaihi salam, dengan siapnya, dengan ikhlasnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kembali kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai punya anak-anak, yang begitu anak-anak kita tatkala Allah kita merintahkan ibadah kepada Allah, merintahkan untuk ngaji, merintahkan yaitu khidmat kepada kedua orang tua, terkadang anak-anak kita inkar, terkadang anak-anak kita membangkang, terkadang anak-anak kita melawan kepada orang tuanya. Maka ambil satu pelajaran yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang diajarkan oleh istrinya yaitu Siti Hajar,
yang mana ayat mengatakan liyalladzina amanu wa amilus sholihah, amalan-amalan di bulan yang dikatakan Arafah, amalan-amalan di bulan Zulhijjah, amalan-amalan ibadah kurban ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyalladzina amanu wa amilus sholihah, amalan yang begitu hebat seorang ibu, seorang ayah mendidik anak-anaknya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum maghfirah, maka orang tua tersebut akan mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkat derajatnya oleh Allah orang tuanya, maghfiratun wa rizqun, maka akan diberikan rezeki yang penuh barokah, wa rizqun karim. Maka 3 perkara, yang pertama mendapatkan ampunan Allah, yang kedua rizki yang barokah, dan yang ketiga diangkat kemuliaannya tatkala amalan-amalan di saat ini, hari ini kita melaksanakan dengan ikhlasnya, seperti ikhlas Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ikhlasnya mengeluarkan harta dan kekayaannya, dan bahkan anaknya tersebut yang namanya Ismail siap untuk dikorbankan, dan siap, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha yang Allah muliakan, maka kita ambil wa qada rabbuka alla na'budu illahu alla na'budu iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa qada rabbuka, maka ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala, alla na'budu, perintahkanlah anak-anak kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla na'budu illahu, alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini, berbaiklah anak-anak kalian, anak-anak yang khidmat kepada orang tuanya, bi ihsan, dengan ucapan, perilaku, dengan akalnya, dengan ilmunya. Tiada lain yang kita didik karena orang tua kita sendiri yang bisa mendidik anak-anak kita, yang memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita bisa memerintahkan kepada anak-anak untuk beribadah, tapi ada kalanya seorang tua, orang tua kadang ingkar dan tidak mau beribadah kepada Allah. Kita bisa memerintahkan anak-anak soleh, terkadang kita tidak soleh. Kita memerintahkan kepada anak-anak untuk belajar ilmu Allah, kadang-kadang kita lupa dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan kita enggan untuk mengkaji dan belajar, yaitu dengan lillahnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ambil dalam kesimpulan perjalanan Nabi Ibrahim, kita ambil hikmahnya, kembali dalam fitrahnya, kembali dalam didikannya kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita suatu saat bisa mengangkat derajatnya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita kembali nanti kepada Allah, hanyalah anak-anak kita yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan anak-anak kita, bahkan membiarkan anak-anak kita lalai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salah, kita tidak akan mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, jadikanlah anak-anak kita yang soleh dan solehah, jadikanlah anak-anak kita yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kita yang patuh kepada kedua orang tuanya dengan barokah ilmunya, dan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabillah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifi jamil asma'i wasyifa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyatil hajat. Allahumma rizqna mutabatan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dakhiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim dinana sallim islamana sallim tauhidana sallim ma'rifatana. Allahumma innaka ta'lamu syirri wa alaniyatina faqbal ma'dirah hazatina wa hajatahum ya Allah ya Rabb. Ampunilah kesalahan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kesalahan anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah hidayah dan hinayah kepada anak-anak kami. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami yang patuh kepadamu ya Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patuh kepada kedua orang tuanya ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan, dikuatkan keimanan ketakwaannya seperti iman dan takwanya Nabi Ismail alaihi salam. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kesalahan orang-orang tua kami yang telah tiada, saudara-saudara kami yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah tempat mereka dengan ridha rahmat dan ampunanmu ya Allah. Ya Rabb, aku minta pada pagi hari ini, jadikanlah amalan-amalan kami yang hadir pada pagi hari ini amalan yang penuh dengan ridha rahmat dan ampunanmu. Ya Rabb, ku pinta ridhamu. Ya Rabb, ku pinta rahmatmu. Ya Rabb, ku minta ampunanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahi wa lahum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.